정부와 각을 세워왔는데 스승을 향해서도 정말 날선말을 쏟아내고 있습니다. 그럼 Naturalisasi di Stalinga dibocorkan media Asia. Kabar Jairo Riedewald usai jadi pengangguran. Erick Thohir konfirmasi 3 pemain naturalisasi diproses. Momen Sandy Walsh tukar jersey bintang Liverpool bikin iri. Simak kabar selengkapnya hanya di Timnas Space Update. Momen Sandy Walsh tukar jersey bintang Liverpool bikin iri. Dari lapangan ke momen tak terlupakan, dan tak semua pemain punya kesempatan seistimewa itu. Sebuah pemandangan menarik tersaji di Stadion Nissan, usai laga uji coba pramusim antara Yokohama F. Marinos dan Liverpool yang berakhir 1-3 untuk kemenangan The Reds pada Rabu lalu. Sandy yakini membela klub Jepang tersebut, tapi sebagai starter babak kedua, menaikkan nomor punggung 15 dan bermain di posisi bek kanan. Sayangnya debut comeback Sandy Walsh tidak berjalan mulus. Meski hasilnya pahit, ada satu momen yang menjadi sorotan publik. Usai laga, seperti yang diunggah oleh akun X @fakta_sepakbola, Sandy Walsh terlihat bertukar jersey dengan Alexis McAllister di luar stadion. Tak hanya itu, gelandang juara dunia bersama timnas Argentina di Piala Dunia 2022 itu juga menyempatkan diri berfoto bareng Sandy. Bahkan sebelum mereka berfoto bersama, bintang Liverpool itu sempat membubuhkan tanda tangan. Momen itu berawal dari Sandy Walsh yang meminta jersey McAllister melalui bantuan Wataru Endo. McAllister melayani dengan ramah dan juga sempat meminta jersey Sandy. Keduanya juga mengobrol singkat mengenang momen McAllister datang ke Indonesia bersama timnas Argentina untuk melakukan laga uji coba. Kala itu, Sandy Walsh dan McAllister sama-sama masuk ke dalam skuad, namun hanya duduk di bangku cadangan. Pertukaran jersey ini menjadi simbol respek antara dua pemain lintas benua. Lebih dari itu, banyak yang berharap aura juara dunia milik Alexis bisa menular ke Sandy, yang kini tengah berjuang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran keempat kualifikasi zona Asia. Penampilan Sandy ini juga menandai kembalinya sang pemain ke lapangan hijau setelah absen sejak 21 Mei 2025. Cedera dan masa pemulihan sempat membuatnya harus menepi cukup lama. Meski kontribusinya belum terlihat maksimal dalam laga melawan Liverpool, kembalinya Sandy jelas menjadi angin segar, baik bagi klubnya maupun untuk timnas Garuda yang akan menjalani laga-laga krusial ke depan. Erick Thohir konfirmasi 3 pemain naturalisasi diproses. Langkah memperkuat timnas lewat jalur naturalisasi terus berjalan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi 3 nama yang kini tengah diproses. PSSI akan mendaftarkan 3 pemain naturalisasi baru ke pemerintah setelah ada dokumen resmi dan pendukung dari pemain yang bersangkutan. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir pada Kamis 24 Juli lalu. Kita sedang menunggu surat-surat dari 2 pemain ini. Saya belum mendapatkan surat-suratnya karena kita dalam naturalisasi ini harus benar hati-hati. Ya, kita tidak mau menghalalkan segala cara. Nanti prosesnya kita harapkan bersama Mauro, karena kan DPR sudah reses. Jadi kita akan register Agustus, mudah-mudahan kita dapat kemudahan, dan karena itu sendiri saya akan menghadap kepada Bapak Presiden ya minggu depan, mudah-mudahan bisa diterima untuk menyampaikan hal-hal seperti ini gitu. Sejauh ini baru dokumen Silstra yang sudah diproses. Dokumen naturalisasi pemain 21 tahun ini sudah diberikan Kemenpora ke Kemenkum dan tinggal dibahas di DPR RI. Untuk 2 pemain lainnya, meskipun PSSI belum mengumumkan secara resmi, sejumlah nama sempat dirumorkan akan bergabung sebelum ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Salah satu nama yang masuk akal adalah Lauren Ulrich. Ia disebut-sebut memiliki garis keturunan dari Surabaya yang bisa membuka peluangnya untuk membela timnas Indonesia. Selain faktor keturunan, posisi Ulrich sebagai gelandang kreatif membuatnya berpotensi menjadi tambahan penting di lini tengah skuad Garuda. Sementara itu, prediksi nama ketiga mengarah kepada Emiliano Jonathans. Sama seperti Mauro dan Lauren, Milano juga diyakini memiliki peluang besar untuk diproses naturalisasinya. Ia disebut memiliki garis keturunan dari Depok dan posisinya sebagai winger bisa menjadi solusi untuk menambah kedalaman skuad di sektor depan, sesuai kebutuhan yang sempat disampaikan oleh Ketua Umum PSSI beberapa waktu lalu. Dengan masuknya dokumen Silstra dan akan diajukan dokumen 2 pemain baru yang masih belum diketahui oleh publik itu, ketiganya diharapkan bisa membela timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski belum bersedia memberikan bocoran nama pemain yang akan dinaturalisasi, pemain tersebut dijamin punya kualitas. Dalam hal ini, PSSI tak asal menaturalisasi pemain.
Naturalisasi di Salinga dibocorkan media Asia. Sementara itu, media Korea Selatan, Nate menguatkan kabar rencana naturalisasi striker Bolonya di Salinga. Media tersebut menyebut jika di Salinga sebagai bos terakhir yang melengkapi timnas Indonesia jelang ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ungkapan bos terakhir ini bukan tanpa sebab. Pasalnya, Dalinga punya label pemain top yang membela klub Serie A Bolonya. Bahkan Nate juga menyebut jika penyerang berpostur 190 cm itu akan jadi pemain termahal Indonesia jika berhasil dinaturalisasi. Dia telah bermain dalam 43 pertandingan di 5 kompetisi untuk musim 2024-2025, mencetak 7 gol dan memberikan 3 assist, puji Nate. Meski kabar ini sudah dikuatkan oleh media Korea Selatan, tetap saja pendukung timnas Indonesia tak bisa berharap banyak untuk melihat naturalisasi di Salinga. Mengapa demikian? Pendukung skuad Garuda diminta tidak banyak berharap terhadap naturalisasi di Salinga karena asal-usul darah keturunannya masih belum diketahui. Dilansir dari @football.indonesia di Instagram, hingga saat ini belum ada bukti otentik soal darah Indonesia di tubuh Dalinga. Hal ini diutarakan oleh YouTuber yang membahas pemain keturunan Yusa Nugraha yang menyebut dirinya belum mendapatkan informasi soal darah keturunan Dalinga. Sedangkan Dalinga sendiri juga belum menjawab apakah dia ini mempunyai darah Indonesia atau tidak. Sekedar informasi, Dalinga dinilai punya darah Indonesia dari beredarnya data di Archive NL, sebuah arsip yang mengumpulkan informasi di zaman kolonial Belanda. Di Archive NL terlihat marga Dalinga sempat tinggal di Tanjung Priok. Karenanya muncul anggapan jika ex-penyerang Excelsior Rotterdam itu berdarah Indonesia. Di samping belum adanya kepastian soal darah keturunannya, di Dalinga juga dirasa sulit untuk dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Pasalnya, ia pernah bermain untuk timnas kelompok umur Belanda di ajang resmi saat usianya sudah 22 tahun. Menurut regulasi FIFA, pemain di atas 21 tahun yang tampil di ajang resmi bagi negaranya, baik itu di level kelompok umur, tidak akan bisa berganti kewarganegaraan. Kabar Jairo Riedewald usai jadi pengangguran. Setelah didapat dari klub Royal Antwerp sejak berakhirnya musim 2024-2025 dan mengemban status sebagai pengangguran. Nama gelandang berusia 28 tahun tersebut sudah sempat dikaitkan dengan timnas Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu. Pada Januari 2025, nama Riedewald sempat dibicarakan bakal menjadi salah satu yang dinaturisasi bersama dengan Ole Romney. Namun yang pada akhirnya menjalani naturalisasi hanyalah Ole Romney. Dan PSSI kemudian mengganti Riedewald dengan Joy Paul Pesci. Proses naturalisasi Riedewald berjalan dengan sulit lantaran masalah dokumen yang diperkirakan merupakan masalah soal garis keturunan. PSSI telah berusaha untuk mencari jalan dengan membicarakannya dengan sejumlah pengacara, namun tetap mengalami kebuntuan. Kini setelah rumor naturalisasinya lenyap, Riedewald berstatus tanpa klub setelah kontraknya habis bersama klub Belgia Royal Antwerp. Mantan pemain Crystal Palace itu dirumorkan bisa kembali ke Inggris untuk Oxford United, seiring dengan pembicaraan yang muncul di kalangan supporter di media sosial X. Statusnya yang punya keturunan Indonesia diklaim bisa menjadi hal yang memungkinkan untuk Riedewald gabung Oxford United. Bisa berganti kewarganegaraan ke Indonesia juga saya pikir, kata salah seorang supporter. Saya pikir dia akan melakukannya di naturalisasi Indonesia, yang mana membuat saya berpikir bahwa ini akan terjadi, tambahnya. Akun tersebut mengatakan bahwa Riedewald telah diberikan penawaran kontrak oleh klub kasta kedua Liga Inggris itu. Para supporter Oxford United pun menyampaikan rasa antusiasmenya untuk menyambut Riedewald di skuad asuhan Gary Rowett.